Halo millennials, balik lagi di YouTube kita hari ini, Dr. Gary dan juga Mice. Tapi seperti biasa kita balik lagi di edisi cerita mereka. Dan hari ini kita kedatangan teman spesial banget nih. Jadi anak-anak SMA IPK Tomang. Kalian semua harus nonton video hari ini karena ini combo dua ibu rumah tangga, dua ibu muda yang ulala lah ya. Pokoknya pasti yang nonton banyak deh kali ini. Nah, hari ini kita mau bahas seputar lahiran prematur karena ada gejala preeklamsia. Nah, mungkin di luar sana ada juga millennials yang ngalamin preeklamsia atau juga nantinya udah di warning nih sama dokternya, mungkin nanti ada kemungkinan ya untuk lahirnya prematur segala macam. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya dan juga kita mungkin mau belajar lebih jauh ya, karena gue sendiri nih gue juga nggak ngerti sebenarnya preeklamsia itu apa. Cuman emang gue punya temen lu sendiri dan juga ada satu lagi yang ngalamin hal yang sama. Nah, jadi kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu sama temen kita yang satu ini. Namanya siapa, umur, anak. Ya terserah lu sih, lu mau cerita apa aja deh. Hai, gue Stefani, anak gue namanya Kalixtov ya, kalau tahu ya, namanya agak unik sendiri ya. Nah, itu dia baru lahir Juni kemarin, jadi sekarang kayak sekitar 7 bulan gitu ya. Laki-laki, ya waktu dia lahiran sih dia prematur gara-gara guanya preeklamsi gitu sih. Gue Stefani ini dipanggilannya baby ya, jadi gue panggilnya Beb, bukan so imut ya, tapi panggilannya emang baby ya. Nah, Beb, lu pas lahiran prematur itu usianya berapa minggu? 33 minggu 4 hari. 30. Itu benar-benar pas hari dia lahir tuh 33 minggu 4 hari. Which is yang aslinya sebenarnya harusnya 38 sampai 42, 43. Betul. That's why kenapa dia jadi prematur gitu. Nah, sebagai orang awam nih ya, gue juga sebenarnya nggak ngerti sih sebenarnya preeklamsia itu apa sih, pakai bahasa gampangnya gitu. Bahasa gampangnya sih sebenarnya sih kayak darah tinggi buat ibu hamil sih, sebenarnya kayak penderita tekanan darah tinggi cuman untuk ibu hamil khususnya gitu sih. Jadi tuh sebenarnya apa ya, si dokter gue tuh juga sebenarnya bilang, maksudnya kayak nggak ada ketentuan, maksudnya nih kenapa orang bisa kena preeklamsi gitu. Jadi kayak benar-benar random aja gitu. Katanya kalau ibunya kayak guanya nih misalkan kayak antibodinya tuh kayak kuat banget, makanya dia tuh kayak nggak bisa nerima benda asing gitu loh di dalam badannya dia gitu. Jadi kayak seolah-olah jadi tekanannya naik, padahal gue selama ini normal dan cenderung rendah sih sebenarnya. Gue juga agak kaget kenapa gue tiba-tiba kena darah tinggi, padahal dari dulu gue sama sekali nggak pernah tuh yang namanya darah tinggi, padahal darah gue normal dan cenderung rendah lah pokoknya. Jadi benar-benar itu shock banget sih, kaget banget. Jadi ya yang gitu dikategoriin darah tinggi itu angkanya berapa? Waktu itu 140, 150 tuh atasnya, bawahnya itu kayak 90, 100 gitu, itu udah lumayan tinggi. Makanya sebenarnya 140, 150 tuh masih preeklamsi ya, makanya belum jadi eklamsi kan. Jadi kalau udah eklamsi tuh udah sampai yang 160, 170 yang benar-benar tinggi banget lah gitu. Jadi ini masih preeklamsi ringan lah ibaratnya kalau gue tuh kenanya kayak gitu. Nah, tapi buat ibu hamil yang udah di tag dia punya si preeklamsia ini, resikonya apa kalau buat ibunya sendiri sama buat anaknya? Kalau resikonya sih ya yang paling worst-nya ya sampai meninggal, karena kan pembuluh darahnya jadi pecah dong. Oh ya, satu lagi, preeklamsia itu sebenarnya bisa dicek pakai protein dalam urin. Jadi tuh proteinnya terlalu banyak gitulah di dalam urin gue pas lagi dites. Itu yang menyebabkan si preeklamsi ini gitu. Jadi kalau buat ibunya sih yang worst-nya yang tadi gue bilang ya bisa meninggal, karena kan pembuluh darah bisa pecah dong, ya kayak kita aja kayak tinggi banget gitu loh darahnya gitu kan. Terus kalau misalkan buat anaknya juga posisinya sih sekarang si Kalix ini waktu dulu itu jalur makanan dia yang lewat plasenta itu, jalurnya itu jadi kayak terhambat gitu loh karena preeklamsi ini. Jadi tuh anaknya nggak berkembang juga, jadi maksudnya agak lama lah perkembangnya, makanya dia nggak gitu makin gede, nggak gede-gede gitu, gedenya lama lah ibaratnya kayak gitu sih gitu. Nah, jadi cuman ya kalau gimana nggak, jadi kalau misalkan
umurnya sebenarnya masih kecil banget, itu kan agak resiko gitu kan, dianya ya takut belum jadi segala macam, organnya segala macam gitu kan. Nah itu sih resikonya kalau buat anaknya. Cuman kalau misalkan emang udah umurnya dikira-kira organnya udah pada utuh, ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuman paling akan lahir lebih kecil aja kayak gitu. Jadi tadi karena lu bilang mungkin karena jalurnya terhambat buat si anak ini dapat asupan yang baik, jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa harus dilahirin segera ya? Sebenarnya bukan itu juga sih. Jadi kan awalnya gue cek terakhir sebelum gue tahu gue ini ya preeklamsi ya, itu kan week 30 nih. Gue cek nih pasti week 30 sih biasa aja, cuman emang dokter udah bilang kayak lingkar perutnya dia tuh lebih kecil dibanding umurnya. Kan kalau kita USG kan biasa dikasih tahu tuh udah sesuai normal apa enggak gitu kan. Nah dia tuh lingkar perutnya emang agak kurang, terus berat badannya itu juga agak kurang sekitar 2 minggu deh kalau nggak salah dari umur seharusnya kan. Terus habis itu kan karena pandemi ini, jadi kan gue ceknya tuh nggak sebulan sekali nih. Dokter gue kayak bilang lah, karena kan sebenarnya gue nggak kenapa-kenapa, jadi kayak ya udah 6 minggu sekali aja ceknya gitu kan. Jadi kan tadi itu padahal 6 minggu lagi tuh gue baru cek kan. Cuman pas di rumah si Apwan tuh suami gue nih, laki gue bilang kayak dia kan suka ngecekin darah gue. Karena dia sendiri kan juga agak tekanan tinggi kan darahnya kan. Jadi dia cekin gue, pas cek ke gue kok tumben bener-bener kayak tiba-tiba 140 gitu kan. Nah itu tuh kayak 3 hari berturut-turut tuh sama. Kan agak panik dong, kenapa nih gitu kan. Akhirnya chat dokter gue. Pas chat dokter, abis itu dokter suruh datang kan, suruh kontrol gitu lah. Padahal itu harusnya belum kontrol tuh. Mungkin kalau nggak dicek di rumah tuh nggak akan tahu tuh sebenarnya. Jadi awalnya tuh cuma iseng doang kan, ngecek biasa lah tensi di rumah gitu kan. Habis itu ya udah akhirnya kita langsung ke rumah sakit kan minggu depannya, berarti week 31 tuh. Week 31 abis itu kita ke rumah sakit. Pas cek dokter tuh udah feeling tuh kayaknya mungkin gue, karena kan gue bengkak-bengkak juga tuh pas 30 tuh juga dia agak bingung kenapa gue bengkak-bengkak. Gue tuh lumayan bengkak sih pas lagi itu, karena naiknya tiba-tiba. Kan gue awalnya tuh kayak 53, 54, tiba-tiba kayak gue ngeliat pas timbangan gue 60, tiba-tiba gue udah hampir 70, udah 68, 67 gitulah tiba-tiba. Kayak bener-bener tiba-tiba banget, bener-bener shock. Gue bilang, apa nih timbangan salah atau gimana? Jauh banget dari 50 ke 70. Iya, ini gila. Itu akhirnya kan gue pas lahiran kan 75 kan, 25 gila coy. Gila deh pokoknya, 23, 24 lah pokoknya lumayan lah. Terus kayak gitu pas kontrol ke sana akhirnya kan cek tes urin gitu lah. Ini ternyata bener aja kayak protein gue terlalu lebih gitu loh. Terus gue agak bingung kan kenapa protein lebih tapi disuruh makan protein gitu sih. Iya. Itu masih agak gue bingung sampai sekarang tuh. Jadi kayak jadi katanya kandungannya terlalu banyak. Jadi protein itu bisa ngikat kadar garam gitu segala macam juga kan. Jadi gue disuruh makan telur lah sehari 6 sampai 8 biji, lo bayangin aja. Gue suka telur sih, cuman ya setiap hari ya gila juga sih. Ya udah akhirnya gue makan, untungnya enggak sih. Terus abis itu ya udah akhirnya gue makan tuh telur tuh segala macem. Ya udah. Nah pada akhirnya kan dikasih obat. Dikasih obat ini juga sih, obat darah tinggi kan yang pasti kan. Itu udah agak lumayan tinggi tuh ininya, dosisnya. Karena tekanan gue kan lumayan tuh ya. Pas dari cek dokter juga tuh 145 malah. Gila banget. Terus habis dikasih obat darah tinggi, dikasih obat pengencer darah ya. Pengencer darah itu gue supaya jalur makanannya si Kalix tuh lebih lancar gitulah katanya. Habis itu ya udah gue jalanin biasa kan. Terus seminggu kemudian 32. Nah ini tuh kayak kejadian gak terduga gitu. Gue 32, gue tiba-tiba lagi masih ngantor kan. Pas pulang kantor tuh kan gue masih nyetir tuh. Lagi nyetir kan biasa gue kalau pergi gitu kayak nyetir sampai ke kantornya si Apon gitulah. Tapi deket banget sama-sama Dipik kan. Terus habis itu pas gue baru bayar parkir, tiba-tiba entah gimana, pokoknya kayak tiba-tiba ada yang bocor aja gitu. Gue nggak tahu apakah gue kepikirnya ketuban gue pecah gitu atau apalah ya, nggak tahu lah. Pokoknya benar-benar panik banget, bingung juga kan gimana. Untung deket kan, gue masih bisa nyetir. Tapi gue nggak kenapa, maksudnya gue nggak pusing, gue nggak sakit perut, gue nggak apa. Bener-bener kayak neken, mungkin emang kayak perut gue tuh, gue pikir tuh kekenyangan makan gitu loh. Kayak apa gimana ya, kayak lu tau lah ya. Tapi maksudnya kayak keras banget gitu loh. Terus kayak mungkin once gue gerak satu yang agak ini banget, kagak neken dikit banget tuh, jadi kayak langsung gitu, kayak ada yang pecah gitu lah pokoknya. Gue juga gak tau lah banget. Kantor Apon jemput dia,
langsung sambil WhatsApp dokter kan, gue bilang kayak dok saya kenapa ya kayak gitu, tiba-tiba saya apa tubannya pecah atau apa gitulah. Akhirnya gue masuk ke rumah sakit kan, ke rumah sakit lah. Habis ke rumah sakit, ya udah dokter gue juga langsung datang tuh. Gara-gara terus langsung dicek kan, ternyata gue pembukaan 2 dong, gila nggak 32 minggu coy, lu lihat aja. Gila banget. Jadi habis pembukaan ya, habis itu kan pembukaan 2 terus kayak darahnya nah itu, tapi kan dokter gue kayak makanya dikasih apa namanya kayak lewat infus gitu, kayak obat buat apa berhentiin kontraksi lah pokoknya intinya. Jadi sambil dicek kontraksi gue juga kan, kayak semoga gue nggak makin kontraksi gitu supaya pembukaannya nggak nambah gitu kan. Terus abis itu ya udah, itu masih di IGD tuh posisinya, dan lagi pandemi kayak gini ya kan, gue nggak bisa langsung dirawat ya, gue harus swab dulu, harus PCR kan waktu itu kan, gila gue nungguin 1,5 hari dong. Jadi kan kalau di rumah sakit gue ini tuh kayak ada satu tempat khusus gitu loh untuk orang-orang yang masih nunggu hasil swabnya gitu. Habis itu ya udah, akhirnya gue semalam setengah lah masih di bener-bener kayak IGD gitulah, belum di ruang perawatan. Gue masih sebenarnya kan emang dokter udah bilang kan gue dirawat nih, tapi gue belum boleh masuk ke ruang perawatan gara-gara si pandemi ini kan. Jadi ya udah, akhirnya gue nunggu dulu lah ya gitu. Iya, nunggu dulu sampai hasilnya keluar gitu kan. Nah pas di situ sih gue bener-bener gak boleh gerak, misalnya harus bed rest terus kan, kayak cuma boleh pipis doang lah. Terus udah gitu ya udah, ternyata pas dicek ya kontraksi gue nggak gitu nambah, maksudnya karena gue bed rest kan. Terus dikasih obatnya tuh lumayan kencang dulu supaya kan bener-bener berhentiin kan, karena kan sambil disuntik, gue disuntik nih juga buat matangin paru-paru si Calyx. Jadi once kalau memang harus dilahirkan ya setidaknya paru-parunya udah ready gitu loh, udah ready. Iya, 4 kali tuh disuntik kanan kiri gitu. Terus ya udah. Oke, bentar. Udah gitu. Gue balik bentar ke awal. Kan tadi lu bilang lu nggak ada gejala darah tinggi, kayak bahkan lu nggak tahu, ini aja kayak tanda kutip bisa disebut ini lu beruntung aja karena tiba-tiba suami lu tes di rumah yuk kayak gitu kan, karena maksudnya benar-benar out of nowhere tiba-tiba iseng aja tes, terus abis itu tiba-tiba lu bingung kenapa 3 hari berturut-turut kok tensi lu tinggi banget padahal lu nggak ada riwayat darah tinggi kayak gitu. Nah berarti ini bisa dibilang kalau ibu hamil sehat sekalipun yang kita pikir kita sehat nggak punya riwayat darah tinggi tuh tetap bisa kena preeclampsia dong. Iya, ternyata emang bisa. Gue juga dijelasin dokter kan kayak gitu kan, emang sebenarnya ini wajar banget sih untuk semua ibu hamil, emang ada kemungkinan, pasti ada kemungkinannya. Jadi misalnya nggak ada ketentuan karena lu makan ini, nggak ada lu makan ini atau lu gaya hidup lu apa, lifestyle segala macam gitu, nggak ada sama sekali. Bener-bener ya random aja, emang badannya sendiri tuh yang bisa bikin kayak gitu loh. Gitu sih. Jadi kayak mungkin dari 10 ibu mungkin ada chance 10-10-nya memang ada chance kena gitu ya? Memang ada chance. Gue baru tahu loh, berarti pas kita hamil pun kita bisa tes deteksi dininya dengan tadi yang lo bilang tes pipis itu ya? Iya, tes urin, jadi tes protein dalam urin lo gitu. Terus kalau misalnya lu sekarang nih kehamilan lu pertama lu udah kena preeclampsia, terus nanti lu hamil lagi anak kedua gitu, itu pasti nggak lu akan ngalamin hal yang sama? Dokter gue bilang sih sebagian kemungkinan besar sih iya katanya. Jadi dari awal kalau misalkan nanti hamil anak kedua nih ya disuruh udah langsung disuruh minum obat pelancar darah itu loh, pengencer darah itu. Nah itu tuh gunanya buat supaya tali pusar lo jalannya lancar gitulah katanya sih gitu. Karena kemungkinan besar akan kayak gitu lagi. Terus berarti tadi yang pas kita dengar cerita lu awal-awal yang lu bilang kok gue 3 hari berturut-turut darah gue tinggi terus tuh ngerasa kok tiba-tiba bengkak gitu ya. Tapi kan kalau hamil ya, pas gue hamil juga kan kayak kaki bengkak, kayak lingkar. Jadi dulu tuh gue kayak sampai nggak punya lingkar ankle gitu loh, kayak udah bener-bener bengkak aja gitu, harus gantung kaki gitu-gitu. Tapi di titik mana lu ngerasa kayak ini kayak udah nggak beres deh gitu? Soalnya kalau tadi lu bilang salah satunya misalnya bengkak ya, kalau bengkak gue juga bengkak sih, dan rata-rata ibu hamil juga pasti ngalamin deh kaki bengkak, terus pasti lebih gendut gitu-gitu. Kalau gue sih sebenarnya sih guanya tuh kayak nggak gitu
ngerasa itu aneh ya, karena ya balik lagi karena gue hamil pertama ya gue nggak tahu sama sekali lah ya. Cuman emang agak mikirnya tuh kok gue tiba-tiba naik banget ya, maksudnya yang tadi gue bilang gue kayak nggak tahu kayak 60-an tuh kapan, tiba-tiba kok udah 60-nya udah mau akhir gitu loh. Itu jaraknya berapa ini sih yang tadi lo bilang dari 50-an sekian sampai 70 kilo itu berapa? Itu kayaknya kayak paling kayak 2 minggu kali ya. Gak Padahal tahu lu makan semua normal gitu-gitu? Iya biasa aja. Memang banyak sih, cuman misalnya kan makanan gue juga, tapi ya makanan rumah juga kan maksudnya seheboh apa sih segitu kan kalau makanan rumah kan. Dan maksud gue lumayan sering nimbang sih waktu itu, kayak kok agak kaget gitu sih kenapa kok tiba-tiba naik banget, seperti makannya rusak atau apa gitu. Tapi gue benar-benar gak ngerasa gue kenapa karena memang ya badan gue ya biasa aja gitu, gue gak ngerasa sakit, gak ngerasa apapun lah, pusing sama sekali gak pernah gitu kan. Makanya kirain tuh tes darahnya tensi yang di rumah tuh juga agak rusak. Tapi kok si Apon tuh kagak gitu kan. Apon tuh by the way laki gue ya, dia biasa aja gitu loh hasil tes tensinya kan. Ya itu mulai mikir juga sih kenapa ya. Cuman ya masih positif terus sih, maksudnya kayak nggak mikir apa-apa. Dan sampai akhirnya karena udah beberapa hari akhirnya takut juga kan, karena cici gue, gara-gara kan gue bilang sama cici gue kan, kok tensi gue gini, karena dulu ternyata cici gue juga kayak gitu, cuman nggak separah gue. Akhirnya dia bilang makanya suruh ke dokter lagi, suruh cek, karena dulu dia juga kayak gitu. Gitu sih. Nah terus kita balik lagi nih ke cerita tadi tragedi di mobil itu ya. Jadi ternyata lu udah tahu itu si ketuban atau bukan? Ya masih nggak tahu sih, karena gue kan itu udah malam ya. Tapi gue yakin itu darah. Kayak karena lagi nyetir juga kan gue nggak. Iya, tapi lumayan banyak sih kayaknya. Kayak bener-bener tuh kayak rasanya tuh kayak duar gitu loh, kayak balon pecah gitu. Gue juga nggak tahu sih. Tapi itu lu nggak kayak abis kayak apa sih kalau kita lagi mens kan terus tiba-tiba kita dari duduk berdiri gitu kan kayak tiba-tiba keluar gitu kan. Ini lu nggak apa-apain tiba-tiba keluar gitu? Ya itu gue kayak habis bayar parkir nih, gue agak maju dikit kan. Jadi tuh pas maju dikit tuh kayak mungkin gue gak gitu nyampe, gue lupa ingat sih, kayak gue tuh gak gitu nyampe, jadi gue mungkin agak maksa gitu loh buat bayar parkir gitu. Terus jadi pas maksa itu kan mungkin ya gitulah ya, terus pas gue lagi duduk gerak mendadak ya? Iya kayak gitu, tiba-tiba gitu, gila gitu deh, pokoknya panik banget. Tapi ya udah, untungnya gue masih bisa sampai rumah sakit dengan tidak kenapa-kenapa sih. Terus ya udah akhirnya langsung ya tadi lanjutin tadi lah ya. Pokoknya dokter gue cuma bilang awalnya kan dia bilang dia masih mau nahan setidaknya sampai 34 ya kalau nggak salah, 35 atau 36 lah pokoknya, dokter gue bilang gitu sebisa mungkin gitu kan, sambil nunggu makanya yang penting suntik si matang paru-paru itu sih kalau kata dokter gue sih yang penting gitu kan. Terus ya udah akhirnya dokter bilang jadi akhirnya gue 26 tuh seminggu. Dokter itu bilang minimal seminggu lah ya, nggak usah pulang cepet-cepet karena di rumah pun pasti lu takutnya ngapa-ngapain gitu kan. Terus gue masih bergantung sama obat di infusnya itu loh, obat yang buat antri kontraksi. Soalnya kalau antri kontraksi makin ini kan makin cepet pembukaan lagi dong gitu kan. Akhirnya jadi kayak masih bergantung gitu, jadi kayak di obat di infusnya itu tuh ampulnya dikurangin pelan-pelan gitulah. Jadi dia bilang jangan pulang cepet-cepet lah, emang dia nggak ngasih kan, dia bilang minimal seminggu lah, dia bilang gitu kan. Terus pas 3 hari kan USG, awalnya USG dulu pas nyampe rumah sakit. Pas USG sih dicek semuanya biasa aja, air ketuban masih oke, maksudnya aliran darah pusat juga masih oke gitu lah, kata dokter gue, anaknya juga masih aktif aja kan, jadi kayak nggak apa-apa gitu. Tapi setiap 3 hari dia bakal cek di USG waktu itu. Nah pas 3 hari pas gue bed rest itu 3 hari kan akhirnya USG lagi kan. Nah itu masih normal tuh semuanya, kayak air ketubannya masih banyak lah intinya, karena kan gue disuruh minum air terus kan supaya nggak kalau misalkan air ketubannya makin dikit kan anaknya jadi geraknya nggak maksimal kan, kayak dia nggak bisa berenang lagi gitu kan. Akhirnya udah abis itu dia kayak dokter ada kayak ngomong ke minta saran gitulah ke profesornya dia gitu kan, kira-kira gimana nih kalau kayak gini kasusnya, kayak gue gini mendingan dilahirin atau enggak gitu kan. Soalnya pas dicek memang sebenarnya berat badannya tuh udah nggak naik gitu loh si anak gue ini loh, si Kalix. Terus kayak dia bilang ini kayak bayi berat badan rendah gitulah, dia bilang gitu kan. Akhirnya tapi dia bilang kalau selama air ketubannya masih oke, ya nggak usah dilahirin dulu, nggak apa-apa gitu sih, dia bilang gitu kan. Terus abis itu
singkat cerita lah ya, sampai akhirnya 3 hari kemudian lagi, jadi udah hari ke-6 nih. Hari ke-6 tuh berarti sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 12 tuh ya. Tanggal 12 akhirnya gue USG lagi kan. Tumban gue tiba-tiba dikit banget, benar-benar kan. Jadi kayak dia bagi 4 kuadran gitu loh di air tumban gue. Jadi yang sebelah sini tuh udah dikit banget, udah hampir nggak ada di bagian atas itu. Nah itu dalam waktu 3 hari doang. Berarti kata dokter gue tuh cepet banget. Nanti takutnya ya pokoknya intinya kalau air tumban dikit banget gak bagus lah buat anaknya gitu kan. Akhirnya tiba-tiba dia langsung bilang, udah besok kita operasi aja pagi. Gila sih. Usia 34 minggu ya tadi ya? 33 minggu 3 hari. Iya, hampir 34 ya berarti ya. Iya, hampir 34. Terus kan di rumah maksudnya barang-barang belum siapin segala macam, itu gila banget sih. Kayak anjing gimana nih gitu kan. Sama sekali belum siapin. Gila banget. Shock banget sih orang. Tapi lu di situ sama lu di rumah sakit lu ditemenin sama Apon kan? Iya, cuman Apon kerja kan. Tapi setiap USG dia datang. Untungnya ke rumah sakit deket kan sama kantor kan. Jadi kayak bisa ngesot aja gitu. Sih udah itu bener-bener kita shock sih. Gimana nih gitu kan, ya udah. Terus yang gue lebih santai dibanding Apon sih. Tapi kayaknya mengenal lu dan Apon, lu sepanik-paniknya kalian ini deh masih hahaha gitu nggak sih? Iya, gue sih iya sih, kayak Apon yang kayak lumayan panik gitu, kayak gimana kalau gue kayak ayo udahlah gitu, kayak nggak tahu deh. Belum ya, kebayang gimana kan, soalnya kan ngapa-ngapain juga kan? Iya, kayak soalnya kayak mikir kan gedean di luar sebenarnya nggak masalah juga lah, maksudnya kan bisa kan, dan kebetulan saudaranya Apon tuh juga ada, bahkan dia 1,1 pas lahir, 1,1 kilo, dia 31 minggu udah lahir. Dan maksudnya sampai sekarang juga dia gede-gede aja sih, maksudnya kayak pinter lagi, malah maksudnya nggak ada sesuatu yang ditakutin gitu sebenarnya. As long kan dokter gue sih cuma wanti-wanti, pokoknya kalau lahir prematur ya paling nggak harus disuntik matang baru-baru tuh, dan si Kali kan kebetulan lah udah seminggu dong berarti untungnya kan, seminggu tuh maksudnya udah matang kan, itu tuh kalau nggak salah matang kayak sekitar 2-3 hari deh. Paru-paru itu matang kalau misalkan disuntik itu kan. Nah ini kan maksudnya udah seminggu, jadi kayak kita juga kayak mikir oh ya udahlah mungkin ya berdoa aja supaya maksudnya memang sehat-sehat aja gitu loh kan. Kalau secara ini kan udah seminggu berarti harusnya dia udah oke gitu sih. Tapi lu pas awal itu udah planning mau lahiran normal apa lahiran sesar sih awalnya? Emang mau sesar, emang pun suruh sesar, dia nggak kasih normal kan. Jadi ya udah. Terus pas udah si dokter bilang oke, besok kita operasi gitu, terus lu coba ceritain dong gimana dari proses kelahiran lu gitu. Kalau misalnya gua dulu kan ya tenang-tenang aja kan, masih tidur 1 hari sebelumnya lah, terus ada CTG dulu kan, dilihat denyut nadinya lah, terus gue selama 1 minggu itu gue CTG terus tuh setiap hari gitu. Gue malah ini ya, denger cerita lu gue malah kebayang ini ya, billingnya pasti mahal banget deh. Lu kepikiran tapi untung lah ada asuransi. Kantor gila itu, makanya itu benar-benar luar biasa berkat sih. Kalau enggak sih aduh. Ini jadi videonya untung banget ya. Lu jangan-jangan agen asuransi ya, lu lagi mau coba? Enggak, gila. Enggak. Itu kebetulan dari kantor. Okay, terus gimana pas lu udah masuk ruang operasi tuh kayak gimana tuh kondisinya? Pas masuk ruang operasi sih, pertama kan ke yang ruangan sebelum operasi tuh ya, yang siap-siap itu loh, tau kan? Yang digantiin baju segala macam, ganti infus yang lebih kecil gitu-gitu lah ya waktu itu gue. Tapi itu lu pas di ruangan si persiapan itu lu masih oke tuh rasanya badan lu? Gue sama di situ bener-bener oke banget. Sama dokter gue tuh tanya melulu kan, gue kenapa nggak gitu, gue pusing nggak, atau gue tuh apa, gue udah bener nggak ngerasain apapun, kontraksi pun gue nggak tahu kalau itu kontraksi gitu kan. Padahal dokter gue bilang tuh kontraksinya hebat banget karena udah sampai pembukaan 2 gitu loh. Itu udah pembukaan berapa dicek nggak? Nggak cek lagi sih, karena kan karena mau sesar juga ya. Mungkin iya, karena mau sesar juga kan. Maksudnya sama dokter gue tuh sampai nanya terus-terusan kayak lu nggak bener-bener ngerasain apa-apa gitu kan. Gue bilang gue nggak sama sekali, bener-bener. Soalnya dia bilang dokter gue bilang malah itu yang lumayan bikin parno sih, karena gue nggak ngerasain apa-apa kalau tiba-tiba gue kenapa kan amit-amit kan. Soalnya gue juga bingung ya, gue dibilang sakit perut ya biasa aja ya nggak sakit perut gitu, emang kayak perut
ya emang ada isinya kali, gue nggak ngerti juga sih, mungkin kan nggak ngerti kontraksi kayak gimana kan. Terus dokter gue kasih tau lah kontraksi itu ternyata kalau perut lu keras-keras itu tuh artinya lu kontraksi gitu segala macam. Oh iya ternyata, mungkin itu gue kontraksi, cuman ya nggak mengganggu masih gitu loh, jadi kayak ya. Dan jadi kayak ya udah, makanya tuh agak anehnya soalnya dokter gue bilang mulu gitu, emang bener-bener nggak ngerasa pusing, nggak ngerasa kelayangan sama sekali, soalnya darahnya tinggi kan, padahal sampai akhir-akhir tuh sempet 150 sampai terakhir tuh H-1 kayak sore-sore malam gitu, bahkan pas di ruang persiapan tuh juga kayak 153 kalau nggak salah deh, lumayan tinggi. Tapi ya gue sih masih nggak ngerasa apapun gitu kan, biasa aja gitu. Ya udah. Terus pas masuk ruang operasi, yang gue rasain pertama adalah kayak apa ya, dingin banget gitu. Gue kedinginan minta ampun, bener-bener dingin. Makanya nggak pakai baju kan, jangan pakai baju rumah sakit kan. Terus dingin banget, terus ya udah akhirnya suntik anestesi itu kan. Pas disuntik langsung badan gue kayak anget. Kayak masalahnya kan ada yang kayak tiba-tiba dulu tau lah ya rasanya. Iya, kayak tiba-tiba ada yang jalan gitu ke kaki gue, ke kaki kanan kiri, ke semua langsung itu, abis itu udah langsung anget banget kan. Terus ya udah kayak ditanya-tanya gitu, masih berasa nggak kayak gitu sih. Gitu. Ya udah deh. Tapi gue nggak ini sih, kayak lebih sakitan mens gue dibanding operasi, gila nggak sih? Iya. Lu gitu nggak sih? Kita baal juga ya, kita nggak berasa apa-apa sih. Iya kan, maksudnya pas suntik pun juga gue tuh kayak lebih sakit, nggak tahu sih gue lebih sakit mens. Kita kan mens sakit kan, lu juga sakit kan? Gue juga nggak ngerasa suntik di belakang itu sakit sih. Iya kan, sama loh, gue juga aneh banget ya. Kayak kan ada orang-orang yang bilang sakit banget kan, gue udah ngebayangin tulang ditusuk gitu tuh nggak ada rasa kayak. Sama. Iya, gue juga kayak apaan sih gitu doang gitu, ternyata kayak cepet banget. Gue malah takut jangan-jangan belum masuk nih obatnya, ntar gue dipotong berasa lagi. Gue juga sempat mikir gitu sih, aneh sih. Ya udah, pokoknya ya udah habis itu selesai kan. Terus singkat cerita ya udah akhirnya udah keluar tuh anak gue kan. Terus gue cuma bilang sih ternyata emang kecil sih anak gue gitu kan, cuman gue belum lihat tuh, belum dikasih lihat, mungkin karena kecil kali ya. Jadi dia langsung bener-bener langsung dibawa gitu loh ke dokter anak. Tapi apa udah lihat? Jadi lu nggak lihat sama sekali abis dikeluarin? Gue nggak lihat sama sekali. Gue sama sekali nggak lihat. Gak tau kenapa gue nggak dikasih lihat. Tapi mungkin udah panik duluan kali deh. Abis dibersihin dikasih lihat? Gak juga loh gue. Gak tau lah ya. Mungkin karena mereka lupa deh. Gue sempet nanya nggak? Gue juga lupa sih. Mungkin mereka udah mau buru-buru kali, yang nggak ngerti juga lah. Terus ya udah. Gue kayak cuman berasa, gue nggak tidur nggak apa sih, gue cuman kayak berasa ya udah gue dipindah-pindahin, bener-bener kita badan gue kayak nggak bisa gerak gitu ya kan ya. Rasanya ngefly gitu kan, kayak terus nggak lama tidur nggak sih? Tapi gue nggak tidur juga, makanya gue bingung kenapa gue nggak tidur. Tapi kayak tapi gue tahu, bener-bener gue tahu banget mereka lagi ngapain gitu. Aneh ya, gue juga bingung. Tapi abis dari ruang operasi kan lu dipindahin kan ke ruang pemulihan. Itu lu tidur kan? Iya, pemulihan. Kayak nggak tidur bener-bener pulas gitu, nggak sama sekali loh. Bingung kan, gue juga bingung. Wah, ini bener-bener ibu luar biasa nih. Jadi lu kapan pertama kali ketemu anak lo? Setelah 3 hari kayaknya, pas 3 hari gue turun ke bawah. Karena kan gue juga belum boleh terlalu ini kan, gerak-gerak banyak kan waktu itu kan. 2-3 hari deh, gue baru ke bawah ke NICU. Jadi abis lu bener-bener dari masuk ruang operasi, lu ketemu anak lu tuh 3 hari kemudian. Iya. Gila kan? Gila banget kan? Tapi lu tahu nggak kalau misalnya setelah udah diwanti-wanti sama dokternya, nanti setelah operasi ini akan masuk NICU dulu ya, selama berapa waktu kayak gitu-gitu udah dikasih tahu? Udah sih, dokter gue cuma bilang kayak pasti kemungkinan besar dia akan masuk NICU, cuman ya untuk berapa lamanya ya dia nggak bisa tahu, karena kan tergantung dia keluarnya berapa kan beratnya kan. Kayak gitu. Terus ada komplikasi apa atau apa gitu, amit-amit sih gitu. Cuma kita ya emang udah pasrah juga, maksudnya emang belum terlalu kebayang sih sebenarnya waktu lahiran ya, belum begitu kebayang gitu. Ya udah aja, emang karena nggak ada pilihan lain kan. Tapi Apon lihat nggak abis lahiran? Kan dikasih unjuk ke keluarga kan ke depan. Oh, lihat. Jadi lu Apon yang lihat terus. Cuma lihat foto dulu ya dari sebelum hari itu ya. Iya. Gitu. Terus berapa lama ada di NICU? Total dia akhirnya 3 minggu.
sebenarnya waktu 2 minggu dia udah boleh pulang, cuman jadi ya bersyukur juga ya, maksudnya Kalix tuh nggak ada yang kurang lah ibaratnya, semuanya maksudnya udah oke gitu loh. Jadi dia di Nicho itu juga cuman kayak ibaratnya numpang tidur sama belajar nyusu gitu sih. Dan emang belum dikasih boleh pulang karena emang berat badannya yang masih rendah kan, jadi nggak boleh dibawa pulang, karena takut di rumah kan kita ya belum siap atau apa gitu kan, jadi lebih baik di sana dulu gitu kan. Jadi sebenarnya dia kayak di sana ya nggak pakai alat apa-apa, cuman alat buat deteksi oksigen dalam badannya dia doang. Jadi kayak kalau misalkan dia agak lupa napas gitu kan bunyi kayak gitulah alat-alat yang buat ngecek kayak gitu. Jadi sebenarnya 2 mingguan kayak udah boleh pulang, karena kan udah lumayan bisa ngedot waktu itu. Cuman malah kitanya yang kayak kurang siap gitu loh, bukan kurang siap sih, maksudnya kayak takut kalau tiba-tiba dia masih kayak belum, jadi misalnya pas lagi nyusu kayak nggak bisa napas gitu loh, kita takutnya itu doang sih. Kesedek gitu ya. Takut kesedek kan, soalnya kan ya gimana ya, yang namanya juga anak pertama lah, balik lagi lah kita nggak tahu gitu kan. Cuman ya pas awal-awal sih gimana ya, pas awal-awal akhirnya kan gue pulang juga 4 hari kayak baru pulang deh ke rumah. Akhirnya kan tadinya kan kirain kan Kak Alex nggak bakal lama kan, tapi ternyata itu deh, jadi maksudnya beratnya belum sampai 2, karena dia lahir dia 1,6 1690 lah pas lahir. Jadi kan dokter bilang yang minimal 2 kilo lah baru boleh pulang gitu kan. Ternyata dia belum naik sampai 2 kilo kayak gitu, jadinya pas pulang pun belum 2 kilo belum. Jadi malah pas 1 hari setelahnya malah turun kan, biasa kan kayak gitu ya, kan ya. Tapi itu kan normal kan, 1 hari setelahnya turun. Iya, jadi 1,5 kalau nggak salah deh. Jadi pas gue pulang itu 4 hari itu dia kayak kalau nggak salah baru 1,8 kalau nggak salah deh. Ya gitu deh 1,8. Tapi ya susunya kayak kan masih pakai ini kan, masih pakai selang susunya, jadi langsung masuk ke lambung dia gitu. Jadi kan ngedotnya baru kayak tetap dibelajarin ngedot, cuman kalau misalkan dia nggak berkurang-kurang kan tetap pakai yang itu kan. Gitu sih. Jadi lu selama dia di Nicu lu ini nganterin ASI bolak-balik kayak gitu? Iya, justru Apon yang anterin. Untung kan Apon sekalian pergi kerja kan. Jadi kayak berapa hari, dia sih setiap hari ke sana, setiap sore kalau nggak setiap pagi mau pergi kantor gitu kan. Jadi tapi kalau ASInya sih sekitar 3 hari sekali gitu, gue baru karena kan sekali kasihin kan banyak kan. Jadi kayak nggak tiap hari, karena dia minumnya juga masih dikit banget. Awal-awal kan kayak paling berapa ya, 20 mili kali 8 atau 10 kali, pokoknya dikit banget lah, masih baru dikit banget. Jadi kayak memang 3 hari sekali gitu lah kita kasihin susunya. Terus lu ini nggak sih, ada perasaan sedih nggak sih Beb, kayak kalau misalnya ngeliat anak demam aja tuh kayak gue sih udah pusing riweuh banget gitu ya. Terus ini lu misalnya ngeliat kok sampai tadi lu bilang masukin minum susu dari langsung ke lambung, itu kan berarti kan harus ada gue nggak tahu ya, apa harus dibolongin dulu kayak atau apa gitu kan, maksudnya apalagi ini masih kecil banget kan. Iya, selangnya sih tipis banget lah, bener-bener tipis banget. Terus yang maksudnya dimasukin langsung ke belakang situ kan, terus sininya di plester buat dia nggak gerak-gerak gitu kan. Ya sebenarnya waktu gue awal lahiran itu ya gue sih belum sedih gimana ya, karena mungkin masih baru kali ya. Maksudnya belum bener-bener ngeliat gitu sih. Kayak gue masih lihat foto doang ya, masih agak biasa gitu sih. Terus pas lagi nyamperin dia sih lumayan sedih sih. Maksudnya kayak apa ya? Jadi beneran sedih nih. Kayak dulu tuh kayak dasar. Ya kayak dulu tuh kayak apa ya, maksudnya kasihan aja gitu sih. Maksudnya masih kayak bayi banget, terus kayak kenapa dia kayak gini gitu-gitu sih. Cuman kayak ya tapi kitanya kayak berharap dia cepet pinter lah, cepet minum. Tapi maksudnya di balik itu kita tetap bersyukur ya, maksudnya ya itu Kalix maksudnya nggak ada sakit apapun, nggak ada kurang apapun gitu kan, cuman bener-bener belajar minum susu gitu loh. Jadi kita berharapnya ya dia lebih cepat bisa belajar minum susu sih sebenarnya gitu doang kayak gitu. Cuman ya sedih juga sih, maksudnya kayak gue udah pulang tapi kayak dia belum ada kayak gitu lah kayak gitu sih. Lu ngalamin baby blues juga nggak sih? Kalau gue baby blues enggak sih untungnya. Belum ya. Apa? Justru kalau gue kan baby bluesnya karena gue benar-benar
kayak overwhelmed gitu loh. Gue kayaknya nggak, kayak kok gue belum siap deh kayaknya buat ngurusin ini semua gitu. Ntar waktu awal-awal apalagi ya, kayak harus lu bangun tidur 2-3 jam sekali, terus nggak lama nangis lagi, baru ditaruh, terus kayak gue baru kelar pompa, baru kelar 7 botol, udah nangis lagi, kayak kok hidupnya gue kayak gini-gini doang gitu. Nah sedangkan kalau gue denger cerita lu, yang lu pulang, kalau gue di posisi lu ya, mungkin gue lebih anjur lagi sih. Kayak gue udah capek fisik, capek mental, harus udah ya gitulah yang tadi lu cerita dari awal sampai akhir gitu ya. Terus tiba-tiba pulang dari rumah sakit, anak lu harus pisah lagi gitu loh. Kayak kok ini nggak kelar-kelar ya. Tapi untungnya Ya, lu nggak ini ya, nggak sampai baby blues kayak gitu ya. Iya untung banget sih gue enggak, dan maksudnya ya apa sih Apon kan yang selalu bilangin gue, maksudnya ya dia kan di sana cuman yang ibaratnya kayak nginep gitulah, ibaratnya gitu kan. Maksudnya dia juga sehat-sehat aja gitu loh, dia nggak sakit, jadi apa yang harus disedihin gitu kan. Dan maksudnya sekarang sih kalau gue pikir-pikir ya, positifnya itu ya gue bisa recovery dengan cepat gitu sih sebenarnya. Kalau kan jadi kan gue di rumah ya fokus gitu, misalnya kan gue pompa gitu kan, kayak nggak maksudnya belum ngurus si Kalix gitu kan. Jadi bener-bener ya gue bisa istirahat, gue bener-bener bisa recovery gitu. Misalnya positifnya sebenarnya itu sih. Bener-bener lu jadi ada me time juga ya. Iya sebenarnya positifnya itu sih, ya kayak ya gue ya maksudnya once dia udah pulang ya gue udah bener-bener ready gitu, gue udah kembali seperti normal gitu. Maksudnya gue sehat-sehat aja gitu kan, nggak ada sakit. Emang gue habis lahiran pun gue juga nggak gitu sakit sih, maksudnya nggak gitu ngerasa kayak nggak bisa gerak gitu-gitu juga enggak. Cuman setidaknya mungkin kalau bisa ngurus anak kan pasti jauh lebih berasa kan. Ya kan. Nah gue mungkin ya gue pikir lah positifnya ya itulah, mungkin emang gue disuruh recovery dengan cepat banget gitu lah. Jadi ya udah, jadi once dia pulang ya gue udah ready gitu loh, kayak gitu sih. Bener. Kalau lagi di masa-masa kayak gini tuh mindset lu harus benar-benar dikelilingin orang-orang yang positif juga ya. Lu harus ya, betul sih. Pinter-pinter pilih siapa lingkungan di sekitar lu, orang yang lu denger gitu. Karena kalau dulu pas gue baby blues ya, gue tuh kebanyakan dengerin orang ini, tau gak sih, kayak misalnya gue lagi struggling banget buat ASI, terus malah dijatoin gitu, lu ngapain sih kasih ASI gitu, ntar dibilang ntar tete lu jadi inilah, ngondoy lah, ntar laki lu nyari cewek lain lah gitu. Gue makin stres kan, gila ini ASI gue aja belum keluar, kayak gue lagi mau berusaha kasih anak gue makan kok malah digituin lagi gitu, gila. Gue sih stres banget sih. Jadi emang penting harus pinter-pinter pilih ini ya, kata-kata mana yang lo dengerin juga gitu. Iya betul sih. Dan maksudnya kayak emang harus cuek-cuek gitu sih, maksudnya kayak nggak jangan begitu pedulian gitu loh kalau orang ngomongnya agak negatif gitu loh. Kalau positif oke lah, lo emang harus dengerin. Kalau misalnya agak negatif sih emang lo nggak perlu dengerin sih. Kayak nggak penting gitu, emang dia ngurusin lo nggak kan? Emang dia bayarin anak gue lahiran apa? Iya makanya. Udah ngapain dengerin, peduli amat. Bener harus belajar cuek ya. Terus 2 pertanyaan terakhir ya. Ini kita tadinya maunya bikinnya cepet loh, ini udah mau 40 menit. Oh gitu ya? Oh iya benar juga loh. Terus 2 pertanyaan terakhir ya. Setelah lu sekarang Kalix kan udah 7 bulan gitu ya. Terus ya lu pasti juga bersyukur banget lah dengan dulu kan gue bener-bener ngeliat tuh Beb, lu lahiran kayak si Kalixnya kayak ada selang ini itu gitu. Terus gue kayak mikir aduh gila, gue kayak nggak bisa sih kalau jadi baby gitu. Terus sekarang anak lu udah bisa duduk, udah bisa makan lagi. Kemarin yang si Chelsea videoin kayak makannya lahap banget gitu. Kan lu lihat progresnya, mungkin orang lihatnya kayak gampang gitu ya, tapi kan pasti di balik ini behind the scene-nya lu juga struggling, lu juga ada nangisnya juga. Yang jadi kekuatan lo apa sih yang lu bisa share gitu? Siapa tahu ada mami-mami di luar sana yang juga ada di posisi lu sekarang, dan gimana sih supaya mereka tuh bisa berhasil ngelewatin ini semua gitu. Kalau gue sih mungkin ya pertama yang pasti ya kita harus positif terus ya. Maksudnya ya lo mikir lah, maksudnya anak lo nggak beda kok dari anak yang lain gitu. Cuman memang pas lahir aja gitu berat badannya kurang gitu loh. Cuman emang dia nggak ada kurang satu apapun. Jadi kayak lo tetap harus berusaha sih. Maksudnya berusaha pompa asinya supaya bagus, supaya dia cepat tumbuh kan. Itu sih sebenarnya paling utama sih. Jadi kayak ya kalau nggak ASI pun sebenarnya juga nggak masalah. Yang penting kan yang penting dia bisa minum
minum, bisa makan, pokoknya setidaknya ada yang masuk dulu lah ke badannya dia gitu kan. Terus kekuatan gue sih sebenarnya kayak lihat dia sih, maksudnya gue lihat Kalix itu yang bikin gue juga semangat gitu sih, maksudnya semangat pompa segala macem lah ya, lu tahu kan pompa bagaimana kan, bangun subuh gitu kan, drama ya kalau lihat dia ya tapi ini lihat dia ya jadi semangat aja sih. Kekuatan gue ya tetap dia sendiri sih, dan maksudnya kayak Apon gitu juga ya, sekeliling gue lah, keluarga gue segala macam itu ya mereka ini sih support gue terus gitu-gitu sih. Tapi yang penting balik lagi sih sebenarnya dari dalam diri lu sendiri dulu sih, lunya juga harus berpikir positif ya, balik lagi ya. Jangan, maksudnya ya memang beda-beda sih, cuman misalnya jangan ngoyo gitu loh, kayak ya kitanya nggak boleh sedih lah intinya gitu. Gak gitu gampang sih. sih ya, pasti sih. Ya memang betul. Ada di saatnya lo juga harus terima kayak oh ya udah ini udah dipercayain ke gua, dan gak semua ibu dikasih kepercayaan ini gitu. Jadi lo betul. Harus manfaatin dengan sebaik mungkin. Oke, terakhir. Iya. Pesan-pesan buat ibu-ibu hamil yang udah tahu nih, gue juga punya preeklamsia gitu, dan gue mungkin ke depannya akan ngejalanin apa yang udah lu jalanin, dan lu berhasil sampai di titik ini. Anak lu udah 7 bulan sehat sempurna gitu, nggak kekurangan apapun, semuanya juga lengkap. Apa sih pesan yang lu bisa kasih supaya mereka tuh tetap semangat dan juga bisa persiapin nih ke depannya, karena kan perjalanannya juga masih panjang. Iya, buat ibu-ibu hamil di luar sana yang mengalami seperti gue, sebenarnya sih yang penting kita makan sehat, lifestyle kita juga jangan aneh-aneh, tidurnya cukup, kayak gitu sih. Waktu awal-awal sih dokter gue cuman bilang ya memang ini kan nggak bisa dipungkiri, tapi kayak lu tetap bisa jaga dengan kayak jangan terlalu banyak aktivitas yang berat, terus makannya juga dijaga yang sehat-sehat, terus bayi lahir rendah, berat badannya rendah itu sebenarnya bukan masalah karena dia bisa digedein di luar gitu kan. Jadi tapi yang pentingnya pas lagi proses hamilnya itu lunya juga harus kasih yang sehat-sehat buat anak lu nya juga harus jaga diri lu juga, supaya kan karena anak ngaruhnya ke anak juga gitu kan. Yang penting saat keluar ya dia tidak kurang satu apapun, terus nanti di luar baru digedein aja gitu sih. Cuman semangat lah buat yang kayak gue, jangan stres, pokoknya nggak boleh stres pokoknya yang bikin makin kenapa-kenapa kan. Jadi ya jalanin aja, semuanya kan pasti udah diatur sama Tuhan juga kan, maksudnya gitu sih. Gila, lo sampai mereka nih kayak gini. Beriman banget ya, aduh endingnya. Aduh, gimana ya? Emang kayak gitu loh, emang jalannya Tuhan mau gimana dong? Ya kita kan harus laluin aja gitu kan. Iya, setuju. Lagian kayak kalau gue liatnya, kalau ada satu orang yang bisa, lu bisa ya pasti yang lain juga bisa lah ya. Betul sih. Kayak gue kan itu kan juga gitu yang gue tadi bilang, gue cerita di awal itu ya, saudaranya Apon juga kayak gitu kan, bahkan dia lebih kecil lahirnya gitu segala macem kan, bukti dia aja bisa gitu kan, berarti kita juga pasti bisa gitu. Benar. Setuju, gila. Thank you banget ya Pep ya, ini udah hampir 40 menit kita ngobrol, yang tadinya... Iya loh, lama banget loh, ini anak gue tadi udah nangis sih by the way. Gue juga udah bangun nih, gue diemin aja. Jadi kita harus balik lagi ke pekerjaan awal kita nih, kembali ke anak. Iya. Thank you udah waktunya 45 menit ini, semoga sehat-sehat terus, lagi COVID juga. Dan gue juga kayaknya ngeliat anak lu sekarang udah ini, kayak jujur ya, gue kalau nggak tahu Kalix prematur tuh gue nggak ini loh, kayak lihat 7 bulan sekarang ya. Iya memang sih, kayak untuk yang seumuran dia sih dia lumayan bisa catch up sih untungnya ya. Jadi tapi kayak gue pikir ya, dulu gue pernah mandiin dia pakai baskom sayur segini doang, lu bayangin nggak? Baskom buat mandiin sayur, gila. Awal-awal gue kayak kita semua sih, maksudnya keluarga gue kan, gila dulu Kalix mandi di sini, sekarang udah segede ini gitu, kayak gila sih. Iya kan. Kayak God speed aja gitu, kayak gila sih pokoknya, udah ini banget. Merinding tumpah. Untung lah dia. Iya, gue juga ingat itu kayak gila ya, dulu tuh parah banget, aduh. Aduh, gitu deh. Ya, pokoknya tetap sehat. Sekarang udah sehat-sehat. Lu juga semangat lu karena juga. masih kasih ASI ya?
Masih sih. Mhm. Ya walaupun sekarang udah lumayan mager sih, cuman ya udahlah, tetap semangat. Mau ibu ASI, mau ibu Q4 semuanya sama. Betul, sama aja, betul. Tetap aja pengorbanan kan. Iya, boleh satu lagi dulu ya. Jelas sih, pengorbanan ibu tiada duanya lah. Setelah kita jadi ibu, kita jadi ngerti ya, kayak gila nih, bener-bener. Iya, makanya gila banget, kayak apa-apa ya udah, kayak sekarang tidur kayak cuman berapa jam, kayak udah biasa aja gitu loh, 3 jam, 4 jam, terus bangun pagi ya bikin makanan, masih kerja, kayak udah gitu biasa aja gitu, kayak masih semangat aja gitu. Gila sih. Emang anak tuh bikin kita ini ya, kayak walaupun mau senyusahin apapun mereka, tapi tetap aja kayak kalau lihat mereka happy, lihat mereka dari tadi mandiin di baskom segede gini, terus sekarang udah jadi kayak seneng aja gitu ya, kok bisa ya tiba-tiba cuma minum ASI, terus kayak gitu bisa tiba-tiba gede gitu. Luar biasa sih. Gila. Oke, ini anak gue udah teriak lagi, jadi kita closing dulu ya. Nanti Oke. lagi. Thank you ya Beb udah cerita-cerita. Pokoknya kalian keluarga sehat terus, dijauhin dari segala macam. Ya juga ya. Semoga nggak akan kena COVID juga, dan semoga nanti kita bisa main-main bareng setelah COVID ini. Iya. Oke. Thank you Beb. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye.